bagaimana wabah COVID ini mempunyai pengaruh terhadap perusahaan pers dan juga jurnalis. Nah, ini saya kira menjadi isu yang sangat penting dan krusial. Setidaknya begitu hasil istihad atau renungan teman-teman PR2 Media. Dan justru ini yang tidak luput dari keributan sembako di istana ya. Padahal pers itu menyangkut hajat hidup orang banyak karena dia berkait dengan pengetahuan. Dan secara ironis sebetulnya di balik peran yang sangat penting pers itu pers dalam pengertian media cetak sudah lama menghadapi persoalan terutama karena perkembangan teknologi komunikasi yang sebegitu luar biasa. Dan ini mempengaruhi bagaimana audiens mengakses informasi. Nah, persoalan ini belum, sehingga saya ingat betul Mas Asmono Wikan kalau tidak keliru sekitar tahun 2009 itu sudah mulai mempersoalkan masa depan pers di Indonesia ya. Apakah pers akan terus berlanjut ataukah akan mengalami kemunduran, dan saat itu kalau tidak salah Mas Asmono cukup optimis bahwa pers masih akan berlanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita pada siang hari ini akan kami rekam dan bisa dilihat di sana indikator rekamannya sudah berjalan karena ini nanti akan kami tampilkan di YouTube saluran kami. Nah, kami perkenalkan sebagaimana sudah Bapak Ibu baca di publikasi kami, yang akan menjadi pemantik diskusi pada kesempatan pertama adalah Mas Asmono Wikan. Beliau nanti akan menyampaikan bagaimana dampak COVID ini terutama terhadap industri pers dan dalam pengertian cetak ya. Dan kemudian mungkin juga bisa disinggung upaya-upaya pers dan juga negara untuk menyelamatkan industri pers itu. Lalu sesi kedua akan dilanjutkan oleh Mas Gading. Beliau akan melihat secara lebih akademik bagaimana pers ini jika dihubungkan dengan pengetahuan dan bagaimana seharusnya menyikapi hal itu. Dan kemudian yang terakhir nanti diskusi akan dipantik oleh Mbak Sita Maharani. Beliau adalah Ketua AJI Yogyakarta yang akan melihat secara real bagaimana wabah COVID ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertama keselamatan wartawan ketika meliput ke lapangan, dan yang kedua adalah kesejahteraan wartawan itu terutama oleh karena ancaman PHK atau setidaknya penangguhan penggajian. Saya kira pengantar saya cukup demikian saja. Saya persilakan Mas Asmono Wikan untuk memantik diskusi ini dengan durasi waktu mungkin 10 sampai 15 menit Mas Asmono, biar nanti ada ruang untuk diskusi panjang dengan audiens. Terima kasih, saya persilakan Mas. Ya, oke, makasih Mas Puji. Ini bisa share presentation nggak ya? Caranya gimana ya? Saya baru sekali pakai Google Meet soalnya nih. Share presentasinya ada menunya nggak di sini ya? Halo. Ya, di bagian bawah yang putih itu Mas, ada present now. Pojok kanan, pojok kanan, pojok kanan diklik bawah, kanan. kursornya ditaruh di bawah. Bentar. Nanti ada bentar, saya cari sebentar ya. Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Biar muncul kursornya ditaruh di bawah Mas. Iya ini sudah saya terbawah nih. Nah, di pojok kanan kan ada present now. Present now. Baik, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Kalau
Pintus ini apa ya? Oh, bukan. Mas Asmono pakai laptop apa HP ya? Ah, Laptop. Windows Mas, dipilih Windows Presenter, dipilih Windows, nanti tinggal milih. Sebentar. Ini nggak kelihatan masalahnya, sebentar ini saya tutup yang itu, yang apa, yang people-nya saya tutup dulu sebentar. Cara nutup people-nya ini, bentar saya. Gitu tadi. Oke. Oh, ini ketemu. Nah, oke. Ya. Saya terus pilihnya your entire screen atau window ya. Windows Mas, Windows. Nah. Oke, terus baru cari ini udah ketemu. Ya. Ya. Apa bisa terlihat teman-teman? Belum? Saya belum lihat. Nah, bentar, ini sudah selesai. Nah, Bentar. Oke. Sudah ya? Ya, oke. Ya. Makasih Mas Puji, teman-teman sekalian. Suara saya cukup terdengar, Mas? Ya, terdengar dengan jernih. Oke, ya. Jadi saya akan sharing saja apa yang sedang terjadi hari ini di industri pers ya, khususnya cetak ya. Saya tidak punya kompetensi untuk membahas yang non cetak ya, terutama TV atau radio. Itu saya kira Al Mukarram Ading sangat kompeten itu. Atau nanti juga ada Pak Paulus, saya kira mungkin lebih kompeten. Nah, ini adalah hasil survei kita. Sangat sederhana sekali survei ini, tetapi kami di SPS, di Serikat Perusahaan Pers, rasanya bisa menggambarkan apa yang menjadi fakta yang sedang dialami teman-teman perusahaan pers hari ini di berbagai daerah dan Jakarta. Oh ya, sebelum dimulai saya harus menyampaikan saat ini saya Sekretaris Jenderal SPS Pusat setelah 13 tahun menjadi Direktur Eksekutif di SPS sejak 2015 dan saya juga mengelola majalah PR Indonesia. Sebelum ke COVID, saya akan gambarkan dulu apa yang ada, situasi yang terjadi atau situasi yang ada semasa sebelum COVID. Ini adalah data kita yang paling baru tahun lalu sebenarnya. Kita survei Media Dictory tahun 2019. Kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, Mas Mbak semua lihat, dari 2014 ke 2019 itu sebenarnya sudah ada sinyal yang tidak bagus bagi industri pers cetak. Kita langsung lihat aja misalnya oplahnya dari 23 juta dalam satu hari, itu turun menjadi 12 juta. Jadi artinya dalam waktu 5 tahun terakhir itu 2014 ke 19 itu jumlah oplah itu drop 50%. Kebayang kan? Sementara jumlah title atau penerbitan juga turun sekitar bahkan lebih dari 50%, dari 1.300 title media cetak di tahun 2014 tinggal 644 title. Nah, yang paling banyak turun di mana? Ya, yang pertama di majalah. Majalah itu dropnya luar biasa. Kemudian di tabloid dan terakhir di surat kabar mingguan. Yang relatif masih ajak established, artinya kalaupun tutup itu enggak berjamaah tutupnya, itu di surat kabar harian. Dari 418 di tahun 2014, masih ada 383 di tahun 2019. Nah, ini kurvanya aja kebayang bahwa dropnya itu memang udah kayak orang seluncur aja main di waterboom gitu kan, langsung turun dramatis sekali. Nah, itu yang surat kabar mingguan kelihatan sekali dramatis sekali turunnya, majalah terutama. Kemudian yang bahkan majalah ini di beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu turunnya luar biasa, turunnya tidak ajak lagi tapi sudah sangat dramatis. Nah, ini jumlah medianya. Yang warna merah di atas itu adalah koran harian, relatif dia turun tapi dari 16 ke 19 itu acak di angka 380 390 sekitar itu. Sementara majalah luar biasa turunnya. Kemudian apalagi juga kelihatan tabloid. Nah, bagaimana di masa COVID ini? Selama COVID ini kesimpulan dari survei kami kemarin di tanggal 23 sama 24 April itu menunjukkan bahwa pendapatan itu turun drastis hingga merumahkan karyawan. Nah, kita lihat gambaran lebih detailnya. Nah, menurut teman-teman, semua responden kita mengatakan bahwa perusahaan pers di Jakarta maupun daerah itu mengalami tekanan yang luar biasa terhadap COVID. Tidak ada yang merasa tidak tertekan. Kemudian berikutnya adalah umumnya tekanan itu sangat bervariasi.
baik dari sisi iklan, sirkulasi maupun offline. Teman-teman mungkin sering melihat bahwa banyak media cetak itu sering menyelenggarakan aktivitas offline, bikin seminar, jadi wording dan seterusnya. Dan sebenarnya itu fenomena yang wajar selama 3, 4, 5 tahun terakhir sebagai upaya untuk mencari revenue streaming baru di luar yang konvensional cetak sama sirkulasi, dan juga di luar yang streaming yang revenue streaming yang digital. Nah, tapi ternyata itu semua menjadi ambiar karena COVID ini, dan buktinya adalah bahwa 75% omsetnya turun. Jadi 75% perusahaan pers itu mengatakan omsetnya turun lebih dari 40%. Sisanya itu ada yang mengatakan turun 20, ada yang lebih dari 60% dan seterusnya. Tapi average itu rata-rata mereka mengatakan bahwa omsetnya turun dramatis, secara dramatikal 71%. Baik di sisi sirkulasi, iklan maupun dari sisi pendapatan off-print. Nah, yang perlu kita, dan ini kan bisa jadi bahan diskusi nanti dengan Mbak Santi dan teman-teman di jurnalis, adalah separuh perusahaan pers, anggota pers itu telah memotong gaji karyawan mereka. Nah, ini kan terutama tidak hanya wartawan tapi juga karyawan non wartawan. Nah, ini kan menjadi satu isu yang penting dan sangat mengkhawatirkan. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana upaya-upaya supaya ini tidak terus terjadi. Nah, meskipun demikian, lebih dari separuh responden itu mengatakan tidak berencana untuk merumahkan karyawan tanpa digaji atau unpaid leave. Ini harus diakui bahwa tidak berarti kemudian tidak ada yang dirumahkan. Ada yang dirumahkan. Ada yang dirumahkan, tetapi juga tidak ada juga yang sudah di PHK ataupun sedang berencana untuk di PHK dan dirumahkan. Tapi kabar baik ini adalah 56% ini kira-kira menunjukkan bahwa sebenarnya ada upaya yang luar biasa dari teman-teman di penerbit perusahaan pers cetak ini untuk menahan agar skenario merumahkan itu tidak terlalu mudah mereka lakukan. Nah, ini ada beberapa siasat untuk bertahan. Yang pertama adalah tentu mengurangi oplah. Ada 8 yang menurut saya cukup signifikan. Lalu mengurangi halaman. Beberapa koran sudah mengurangi halaman dari, kalau teman-teman lihat itu Kompas terakhir saya baca bahkan cuma 16 halaman, ya kan? Saya beli minggu lalu kalau tidak salah Kompas sudah 16 halaman yang beredar di Jogja. Enggak tahu kalau beredar di Jakarta. Nah, kemudian juga ada yang dari 24 ke 20, dari 32 ke 24 dan seterusnya. Lalu jumlah volume cetak juga turun. Nah, sebenarnya penurunan jumlah cetak itu tidak karena faktor pasar yang turun 100%, tetapi karena lebih pada upaya untuk efisiensi aja, karena semakin banyak mencetak koran, ya kan, sementara kondisi seperti ini, maka atau mencetak media cetak maksud saya itu akan sangat tidak masuk akal. Lalu potong gaji, rata-rata potong gaji dilakukan antara 2-3%, bergantung kebijakan masing-masing perusahaan pers. Ada yang hanya memberikan gaji pokok, ada yang motong gaji pokok sebagian, ada yang mengurangi tunjangan. Yang paling umum adalah menghentikan tunjangan transport sama makan. Apalagi banyak yang di WFH ada konsep bekerja di rumah, work from home. Ada juga yang mengurangi perbitan dari 5 atau dari 7 kali seminggu menjadi 5 atau 6 kali. Kebanyakan edisi minggu itu diintegrasikan ke edisi Sabtu atau Jumat. Banyak koran seperti itu. Ada Pikiran Rakyat. Saya nggak tahu KR apa melakukan itu tidak, tapi beberapa yang sudah lapor kepada kita itu antara Pikiran Rakyat. Jadi bukan sesuatu yang aneh mereka melakukan itu. Kalau dulu di masa normal itu dianggap sebagai sebuah sesuatu yang memalukan kan gitu. Kok mengurangi halaman, mengurangi jumlah oplah kan dianggap sesuatu yang akan mendowngrade citra dari media cetak. Nah, kemudian juga mengurangi jam kerja. Ada yang cuma jam kerjanya, apalagi sekarang kok work from home, yang ke kantor paling beberapa koran paling redaktornya hanya ke kantor itu 3 kali atau 2 kali seminggu. Nah, kemudian wartawannya sudah semua reporternya dari rumah atau tinggal kirim laporan melalui email. Nah, setelah itu ada upaya-upaya lain yang sifatnya eksternal ya. Yang ini kita lakukan appeal kepada government, kepada negara. Beberapa kita lakukan dan sedang sangat intensif bersama dengan Dewan Pers. Yang pertama yang mulai Dewan Pers dulu saya akan sampaikan. Bersama dengan asosiasi yang lain, kita minta agar nomor 1 ada relaksasi perpajakan. Ada PPh pasal 21, pasal 26, kemudian PPN belian kertas, penjualan kertas produk dan lain-lain. Lalu kita juga minta kepada negara, government, agar ada jaminan pengaman sosial bagi karyawan pers yang gajinya dipotong tadi. Lalu insentif langsung pembelian kertas koran. Untuk diketahui hari ini 1 kilogram kertas koran itu, teman-teman Bapak sekalian, itu harganya sekitar Rp10.400 di luar PPN ya. Nah, kalau ada PPN-nya kan lumayan itu kan. Nah, PPN-nya 10%.
Nah, ini sudah naik dari kira-kira naiknya sekitar 20-an% dibanding posisi 2017 kalau tidak salah atau 18. Lalu kemudian insentif APD bagi pekerja pers yang bertugas di lapangan. Yang tidak kalah penting adalah melalui Dewan Pers kita bersuara sangat keras bersama asosiasi agar pemerintah atau government mengcover iuran BPJS atau menangguhkan atau mengcover bahkan iuran BPJS Naker dan kesehatan bagi karyawan selama masa pandemi berlangsung. Seperti juga halnya dengan industri yang lain, perhotelan, industri yang lain-lain di bawah Kadin, kita juga minta diskon biaya listrik. Nah, lalu yang kita lakukan secara B2B, kita teman-teman anggota kami di SPS itu secara B2B melakukan negosiasi dengan BPJS Naker dan kesehatan di kantor atau di kota masing-masing agar ada relaksasi, penundaan pembayaran iuran dan seterusnya. Juga dengan perbankan setempat di kota masing-masing melakukan negosiasi agar ada relaksasi pinjaman baik bagi perusahaan maupun karyawan. Dan yang terakhir adalah kita meminta pemerintah agar mengalokasikan anggaran sosialisasi penanganan COVID-19 di media cetak. Nah, berangkat dari hal seperti ini, fakta ini, yang terakhir, slide terakhir saya adalah kira-kira skenario ke depan seperti apa. Saya bukan dukun, saya bukan cenayang yang bisa membayangkan ini semua, tapi berdasarkan situasi-situasi dan upaya-upaya yang kita lakukan, maka kira-kira ada 3 skenario berikut. Ini bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah jika seluruh insentif itu yang kita minta ke pemerintah tidak terrealisasi, maka cash flow perusahaan pers itu nanti di semester 2 akan babak belur. Saya udah cek. Setelah riset itu, saya melakukan checking ke beberapa teman secara sampling, ternyata problematika mereka di cash flow. Cash flow-nya sudah sangat berat. Nah, kalau tidak ada insentif apapun, semester 2 ke sana kita nanti mudah-mudahan tidak terjadi, akan banyak secara bergantian koran yang tutup, majalah tutup, tabloid tutup, dan seterusnya. Potensinya besar sekali. Skenario yang kedua, jika sebagian saja dari insentif diberikan, katakanlah 50% atau 30 atau 40% diberikan, maka paling tidak akan membantu cash flow selama 4 bulan ke depan. Jadi awal pandemi itu kan Maret tambah 4 bulan berarti sekitar Juli, Agustus lah. Seenggak-enggaknya sampai Agustus itu masih Agustus September masih lumayan bagus cash flow-nya. Sehingga daya tahan hidupnya hanya berkurang 5%. Potensi berhenti tetap ada, tetap cukup besar, tetapi tidak sebesar yang skenario pertama. Nah, skenario yang ketiga ini, jika seluruh atau sebagian besar dari 75% atau 80 atau bahkan 100% dari permintaan atau desakan ke government kita berikan, ya kan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh media cetak sendiri, maka daya tahan hidup dari perusahaan pers ini kami skenariokan akan sekitar 75% sampai 100%. Bahkan mungkin akan lolos dari pandemi ini. Lolos itu dalam arti begini, new normal juga, halamannya pasti berkurang, jumlah sizing karyawannya juga berkurang, dan seterusnya. Nah, terakhir sebagai penutup diskusi, saya mau sampaikan bahwa di luar ini semua, teman-teman perusahaan pers itu pasti punya skenario, punya cara masing-masing untuk tetap survive. Nah, hari ini sampai akhir semester 1 ini adalah upaya mereka adalah surviving. Gimana survive? Oleh karena itu, maka melakukan semua upaya, tapi upaya-upaya ini juga tidak akan ada artinya kalau tidak ada harmoni dengan damai dengan government. Karena semua industri juga sekarang mengapil kepada government. Karena yang menggerakkan ekonomi hari ini adalah hanya tinggal APBN. Tanpa APBN itu dialokasikan sebagian kepada industri ini akan sulit. Termasuk bahwa kekuatan media cetak sebagai salah satu elemen untuk menangkal hoax dan segala macam, itu semua sudah kita sampaikan. Dan itu menjadi salah satu strength point kita kepada pemerintah. Saya kira ringkas cepat saja nih yang saya sampaikan. Nanti barangkali ada diskusi yang berkembang di belakang. Terima kasih, Mas Puji. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Asmono Wikan. Ya, presentasi yang cukup kaya data dan yang menarik tadi sudah ada upaya-upaya untuk mengatasi persoalan terutama industri pers ya. Dan ini saya langsung saja, saya tidak perlu memberi resume karena teman-teman sudah bisa melihat dengan sangat baik tadi presentasi Mas Asmono Wikan. Sebelumnya tadi Mbak Sinta Maharani PM saya agar di giliran ketiga, tapi mestinya ya cerita lapangan dulu biar melengkapi ceritanya Mas Asmono Wikan ini. Tadi Mas Ading juga minta ke saya secara khusus agar Mbak Sinta Maharani dulu yang presentasi ini. Silakan Mbak Sinta, pengalaman jurnalis di lapangan.
Ya, terima kasih Mas Puji. Selamat sore. Selamat sore. Mas Puji, Mas Ading, Mas Wikan, dan semua partisipan webinar PR2 Media. Ya, terima kasih karena teman-teman PR2 Media mengundang Aji Jogja untuk sharing tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap jurnalis itu. Nah, saya sudah mengirimkan ke Mas Puji, nanti mungkin bisa dipakai kalau diperlukan gitu. Nah, saya akan memulai dengan kondisi jurnalis di tingkat internasional dari hasil survei International Federation of Journalists. Organisasi ini berafiliasi dengan AJI. Jadi hasil riset dari IFJ ke 1.300-an jurnalis di 77 negara itu menunjukkan bahwa karyawan dan jurnalis lepas itu mengalami pemotongan gaji, kemudian kehilangan pendapatan, juga kehilangan pekerjaan. Nah, survei ini dilakukan pada 26 sampai 28 April 2020. Nah, kemudian apalagi hasil dari survei itu, hampir separuh dari semua jurnalis itu mengalami kecemasan, kemudian stres ketika mereka melakukan liputan-liputan lapangan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, selain itu, sejumlah jurnalis itu tidak punya peralatan yang mendukung untuk mereka jalankan kerja-kerja jurnalis, kerja-kerja lapangan ya selama pandemi COVID-19. Misalnya masker, kemudian hand sanitizer. Nah, saya kira ini penting jurnalis dilengkapi dengan alat perlindungan diri ketika mereka melakukan kerja-kerja di lapangan. Nah, responden dari hasil surveinya AFJ itu juga menyebutkan bahwa jam kerja jurnalis ini lebih lama dengan sedikit sumber daya. Jadi itu menjadi hambatan ketika mereka melakukan liputan-liputan di lapangan. Ada juga yang menyebutkan kurangnya jaringan perlindungan sosial, kemudian praktek ketenagakerjaan yang tidak adil. Ini yang terjadi di tingkat internasional. Nah, kemudian saya beralih ke Asia Tenggara. Jadi apa yang terjadi dengan jurnalis di Asia Tenggara? Mirip dengan yang terjadi di tingkat internasional tadi ya. Di Asia Tenggara, jurnalis mengalami pemotongan gaji, kemudian kehilangan pekerjaan, tidak ada upah, dan beberapa media massa terpaksa ditutup ya. Contohnya di Indonesia, kita bisa lihat risetnya AJI Jakarta. Jadi AJI Jakarta itu membuka pengaduan secara daring. AJI Jakarta bersama LBH Pers. Hasil dari pengaduan itu, ada 23 jurnalis ya, yang kemudian mengadukan ke AJI Jakarta dan LBH Pers. Jadi kebanyakan mengalami PHK sepihak ya oleh perusahaan. Kemudian ada juga yang gajinya dipotong. Lalu beberapa jurnalis juga dirumahkan tanpa mekanisme yang jelas. Lalu saya beralih ke situasi yang di Yogyakarta. AJI Yogyakarta juga menerima pengaduan secara daring. Kami juga mendengar, kami juga punya informasi secara informal karena ada beberapa jurnalis yang tidak melapor secara pengaduan resmi lewat daring ya, tapi mereka kemudian membicarakan itu ketika kami berkomunikasi, mereka kemudian menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan media lokal di Jogja itu memotong gaji jurnalis. Ada yang besarannya bervariasi ya, ada yang 30, ada yang 50%. Lalu teman-teman yang bekerja sebagai koresponden atau kontributor itu juga mengalami dampak yang luar biasa karena ada pengurangan kuota berita bagi kontributor atau koresponden. Juga ada pengetatan di sistem kuota ya koresponden selama masa pandemi sampai berakhirnya pandemi ini. Ini tidak hanya untuk kontributor ya, tapi karyawan juga dipotong di gajinya gitu di tingkat media tingkat nasional.
ada yang penundaan juga gaji dari teman-teman jurnalis. Nah, rekomendasinya apa? Aji, jelas kami punya sikap bahwa perusahaan seharusnya hendaknya menghindari PHK terhadap jurnalis dan atau pekerja media. Tentu saja media massa harus memenuhi, atau perusahaan media harus memenuhi hak pekerja ya. Lalu rekomendasi, halo? Ya. Suara saya masih jelas ya, Mas? Terus, Oke. Ya, rekomendasi selanjutnya. Ya, saya bisa lanjut ya, Mas? Halo? ya, terus Mbak. Ya, rekomendasi selanjutnya, dana-dana seharusnya pemerintah melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Google misalnya, Facebook, untuk mengumpulkan pajak gitu dari pendapatan yang mereka hasilkan. Nah, pendapatan ini bisa digunakan untuk membantu jurnalis ketika mereka memproduksi berita. Jadi dana bisa dikelola oleh serikat jurnalis, kemudian pekerja media, dan organisasi pengusaha. Tentu saja prioritas pendanaan ini untuk media layanan publik, swasta, media independen, dan media lokal yang bukan dimiliki oleh perusahaan multinasional. Nah, semua stimulus yang dikumpulkan itu bisa digunakan untuk menopang berita-berita yang akurat dan terpercaya, tentu saja. Lalu rekomendasi berikutnya, kami mengusulkan agar pemerintah itu membebaskan pajak penghasilan terhadap jurnalis. Selain itu, karena industri media juga digempur habis-habisan dengan adanya pandemi COVID-19 ini secara bisnis begitu. Nah, kami berharap pemerintah memberikan keringanan pajak untuk perusahaan media. Saya kira itu Mas Puji yang bisa saya share, nanti kita bisa diskusi barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari para partisipan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kami mohon maaf sebelumnya, Mas Denny, tolong bisakah di stop presentingnya karena menjadi dominan muncul di layar. Terima kasih Mbak Sinta. Ada beberapa tadi yang disampaikan yang terkait dengan jurnalis, dan ini saya kira inherent dengan atau konsisten dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Asmonowikan terkait dengan dampak COVID-19 terhadap pers, dan kemudian mau tidak mau itu berimbas kepada jurnalis. Nah, bagaimanapun memang COVID-19 ini akan mempunyai imbas yang besar, yang secara makro tidak hanya menyangkut perusahaan-perusahaan pers dan jurnalis, karena di sektor bisnis yang lain juga terjadi hal yang kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya kemudian terutama kepada Mas Ading ini, bagaimana menghadapi situasi ini? Apakah yang urgen dari perusahaan pers sehingga pemerintah yang tadi disinggung oleh Mas Asmonowikan juga harus memberi perhatian yang cukup, karena sekarang ini yang bisa menggerakkan ekonomi pemerintah karena punya APBN yang jumlahnya yang cukup besar gitu. Nah, apa hal yang lebih urgen dan karenanya perusahaan pers terutama cetak ini harus harus diberi perhatian lebih oleh pemerintah itu. Saya persilakan Mas Ading untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Mas Ading. Halo Mas Puji. Ya, silakan. Cek dulu, cukup jelas ya suara saya ya? Ya, jelas sekali Mas Ading. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Puji atas
pemanduan acara ini. Kita juga sudah menyimak tadi Mas Asmono Al-Mukarram, kemudian juga Mbak Sinta ya. Saya rasa pertama atas nama PR2 Media saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan yang hari ini bisa bergabung dalam diskusi mingguan kami. Ini edisi yang kedua dan masih ada beberapa edisi yang lain dalam rangka kita menyemai pengetahuan dan berbagi solidaritas. Saya rasa pokok pikiran di balik acara ini lebih ke sana ya. Sehingga saya tadi juga sedikit usul bahwa kita menyimak dahulu apa yang terjadi di lapangan, dan kita sudah mendengar apa yang disampaikan Mas Asmono, krisis yang berlangsung cukup serius di media cetak kita, dan juga apa yang dialami oleh jurnalis sebagai bagian penting dalam operasi media cetak yang disampaikan oleh Mbak Sinta. Nah, bagian saya memang barangkali lebih kepada mewakili apa yang menjadi suara hati kawan-kawan dari publik ya, akademisi, teman-teman NGO, teman-teman dari mahasiswa dan pembaca atau pemirsa. Nah, dalam rangka itu juga kita ingin berharap bahwa acara semacam ini bisa menjadi penambah semangat ya, upaya-upaya yang tadi disampaikan oleh Mas Asmono, juga beberapa rekomendasi dari Mbak Sinta. Saya mohon maaf tidak menyiapkan PowerPoint, merujuk pada apa yang disampaikan Mas Puji tadi. Saya mencoba nanti memberikan 3 catatan pokok ya. Yang pertama adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba melihat konteks peristiwa ini di dalam keseluruhan perjalanan media cetak kita dan juga media barangkali secara umum setelah reformasi 98, dan nanti kita juga akan sedikit melihat bagaimana ada beberapa anomali yang menarik untuk kita cermati di dalam konteks relasi antara pers, negara, publik, jurnalis pada hari ini kalau dibandingkan dengan situasi krisis di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir nanti akan saya kira seirama dengan pertanyaan Mas Puji tentang bagaimana sebetulnya peran negara ya. Kita nanti akan coba lihat bagaimana atau apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara Skandinavia di Eropa misalnya untuk menjaga yang disebut dengan public goods ya, atau hak-hak atau benda publik yang berupa pengetahuan yang itu di-deliver oleh media cetak secara serius. Dan hari ini terancam proses delivery ini. Nah, Mas Puji dan teman-teman, kalau kita melihat sebetulnya setelah 98, maka saya ingin mengatakan apa yang terjadi hari ini sebetulnya kita bisa indikasikan sebagai satu triple attack. Jadi attacking satu krisis yang ketiga yang dialami oleh media secara umum maupun dalam hal ini media cetak. Pertama, kita melihat bahwa ada yang disebut dengan repolitisasi tahun 2004 sampai sekarang. Jadi media massa, dalam hal ini termasuk media cetak, itu mengalami intervensi politik yang sangat keras dari pemiliknya yang itu punya afiliasi dengan partai politik. Jadi ada upaya untuk seperti di tahun-tahun 60-an, 50-an, pers itu menjadi partisan, tapi dengan dinamika yang berbeda. Nah, implikasi dari repolitisasi, intervensi terhadap newsroom ini adalah kredibilitas yang menurun. Dan saya rasa juga, meskipun saya belum ketemu ada survei, itu berimpact pada menurunnya readership, ya, menurunnya viewership dari publik terhadap media massa kita. Jadi ini satu proses yang juga sangat serius, yang hari ini kita masih saksikan implikasinya. Jadi misalnya dulu pernah kita membaca Jakarta Post berpihak kepada salah satu kandidat presiden, koran Sindo misalnya itu berpihak kepada pemiliknya. Sampai hari ini kita juga bisa melihat misalnya katakanlah media Indonesia ya yang dimiliki oleh salah satu konglomerat besar yang juga ketua partai. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah krisis bagi publik, meskipun mungkin tidak dirasakan sebagai sebuah krisis dalam arti bisnis di lingkup corporate. Nah, yang menarik adalah krisis ini tampaknya tidak menghantam pada
pada aspek bisnisnya, tidak menghantam kepada aspek masa depan atau profesi dari jurnalis, tapi lebih banyak menghantam hak-hak publik terhadap informasi yang sehat, yang berkualitas. Yang sekarang ini makin dituntut adanya konten semacam ini. Nah, krisis yang kedua itu adalah yang juga sampai sekarang ini dirasakan dan bahkan mungkin ini akan lebih sustain dibanding yang pertama, yaitu yang disebut Mas Puji tadi sebagai serbuan teknologi digital. Teknologi digital yang menyajikan berita dengan lebih cepat dari koran, tanpa ada biaya kertas, segala macam proses kerja yang tadinya dilalui oleh media cetak, semua didisrupsi oleh dunia digital, dan kemudian bisnis media digital ini menggerus iklan dari media-media analog, media-media yang mainstream. Nah, ini juga menimbulkan krisis. Apa yang menarik di sini, kalau krisis yang pertama itu lebih pada publik yang mengalami pengurangan haknya terhadap informasi yang baik, sekarang dalam situasi digital ini, publik sebenarnya punya kesempatan untuk berekspresi secara personal, menyampaikan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, ada tekanan terhadap korporasi, terutama media-media analog atau mainstream, ya. Dan kita bisa melihat tadi sebetulnya yang disampaikan Mas Asmono, metrik itu, tabel itu, tahun-tahun sebelum pandemi, mengapa media cetak itu mengalami breakdown, itu kan karena serbuan dari digital. Saya rasa salah satu jawaban yang akurat adalah semacam itu. Nah, kita sekarang dalam 2 bulan ini dan mungkin masih akan berjalan 3 bulan ke depan, itu menghadapi yang disebut dengan krisis yang ketiga. Yang ini jauh lebih dahsyat dari segi impact-nya. Jadi impact-nya ini kolektif, menyeluruh. Kalau kemarin itu hanya untuk publik, yang digital hanya untuk mungkin corporate media tertentu, hari ini semua kena. Termasuk dosen mungkin ya. Seperti Mas Puji ini kan sementara kita lebih banyak di rumah. Tidak bisa kemana-mana gitu ya, untuk biasanya ngamen di banyak tempat itu. Karena ada banyak acara yang berkaitan dengan presentasi terkait media. Juga banyak sekali kawan-kawan. Jadi tidak hanya jurnalis, tidak hanya korporat, tidak hanya sosial. Seluruh entitas kemanusiaan hari ini itu mengalami krisis. Nah, kita lihat bahwa ini untuk media cetak, itu kan krisisnya bersifat holistik. Mulai dari tadi bicara iklan ya, kemudian yang kedua kita bicara misalnya harga kertas, kita juga bicara waktu operasi yang lebih terbatas, distribusi yang terhambat, dan yang paling tentu kita prihatin adalah yang disampaikan Mbak Sinta, bagaimana para wartawan, para jurnalis yang bekerja notabene untuk media cetak yang jauh lebih intelektual proses dibanding mungkin media online, itu mengalami krisis yang luar biasa secara kebutuhan dasarnya maupun profesinya sebagai jurnalis. Jadi hari ini sebetulnya kita benar-benar merasa seperti disampaikan Mas Asmono tadi, tidak berdaya media dan jurnalis. Dan satu-satunya aktor yang masih bisa kita harapkan adalah yang justru ini menggambarkan sebuah anomali, yaitu kita bergantung kepada negara hari ini. Ini salah satu anomali yang menarik di dalam yang menarik dalam situasi krisis yang ketiga ini. Nah, saya mencatat misalnya untuk di dunia digital sendiri dari kawan-kawan yang berkiprah di digital content providers, itu pengurangan pemasukan iklannya atau penurunan income-nya itu mencapai 30%. Dan saya terkejut tadi lihat grafik Mas Asmono bahwa ini pengurangannya mencapai 70%. Ya. Artinya media cetak ini jauh lebih parah kondisinya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya penurunan bisnis karena dampak digital dan dampak pandemi COVID, dampak digital kalau kita baca metrik SPS lagi-lagi ya, itu sebetulnya hanya 30% dan periode waktunya lebih gradual. Jadi 5-6 tahun baru mengalami
penurunan mencapai 15-20%. Tapi ya untuk ini, dampak dari pandemi COVID ini, kalau kita lihat sekilas, itu hanya dalam tempo 2 bulan, bayangkan sudah 70% dampak bisnis itu terasakan. Jadi ini memang sesuatu yang benar-benar mengerikan, ya. Dan saya kemarin menyimak satu webinar di teman-teman AJI dan suara.com, kawan-kawan di sana mengungkapkan satu kalimat yang sangat saya kira heroik, bahwa ya hari ini pengeluaran itu sebuah hal yang niscaya, tapi pendapatan itu fata morgana. Jadi ini sesuatu yang mimpi yang mungkin sulit tercapai. Apa yang dilakukan hari ini oleh banyak kawan di media, termasuk yang digambarkan Mas Asmono tadi, adalah pasti bagaimana mengatur cost yang besar supaya tetap bisa beroperasi. Nah, ada anomali lain yang saya kira menarik untuk kita lihat hari ini, bahwa di dalam krisis pandemi ini, apa yang disampaikan teman-teman di televisi misalnya, atau mungkin juga di media online, kan traffic viewership, traffic readership itu sebetulnya meningkat, ya. Jadi pembaca, penonton itu sebetulnya karena lebih banyak orang berada di rumah, ini kan meningkat. Nah, kalau jumlah pembaca atau jumlah pemirsa itu meningkat, diasumsikan secara normal, mestinya iklannya kan juga meningkat. Tapi faktanya justru banyak perusahaan-perusahaan, bukan periklanan, tapi produsen pemasang iklan itu kan melakukan adjustment operasional sekarang ini, yang itu kemudian membuat mereka mengesampingkan anggaran-anggaran yang bersifat komunikasi publik, yang itu sebetulnya melawan jumlah traffic yang tinggi. Artinya mereka melewatkan momen ini dengan terpaksa, dan ini sebuah anomali yang menarik untuk dilihat ke depan, bahwa ketergantungan media cetak kita terhadap iklan yang terlalu tinggi ini harus segera dilakukan refleksi ulang. Jadi dalam 30-40 tahun terakhir ini kan bisnis media cetak kita, termasuk penyiaran, itu kan tergantung hampir 90% dari iklan. Nah, bisa nggak di masa depan ketergantungan terhadap iklan ini kita mulai kurangi secara perlahan? Pada saat yang sama juga ketergantungan kepada negara itu jangan sampai terus berlangsung. Karena apa? Karena kita punya pengalaman buruk di lembaga penyiaran publik. Dari TVRI, dalam riset saya untuk disertasi, itu dengan sangat clear, tampak sekali ketergantungan terhadap APBN, atau apapun bentuknya, yang berupa state intervention, intervensi negara, entah itu hibah dan sebagainya, bahkan dari TVRI itu karyawan pun dibantu oleh negara, karena karyawannya PNS. Maka apa yang terjadi? Ini quality of content management itu akan mengalami penggerusan perlahan-lahan. Bukan hanya soal independensi, tapi soal bagaimana kinerja melayani publiknya. Jadi kita bisa bayangkan sebetulnya, oke lah dalam jangka pendek, intervensi negara berupa apa tadi, relaksasi pajak itu bagus, tapi ini jangan sampai berlangsung lama. Jadi ini dua anomali penting yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, saya rasa juga untuk teman-teman akademisi ya. Nah, halo Mas Puji, masih cukup jelas ya? Mas Puji? Lanjut ya? Ya. Oke, saya akan menyampaikan bagian terakhir catatan saya untuk diskusi kita, yaitu bagaimana sebetulnya peran negara. Ini memang menarik, karena kalau kita kemudian secara serampangan saja misalnya bilang, oh itu Eropa atau Jerman atau Inggris itu kan memberi subsidi kepada dunia pers. Gitu. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab negara. Itu bisa saja begitu, namun harus ada banyak konteks yang kita lihat yang membedakan antara Indonesia dengan Eropa secara sosiologis, ekonomis, politis ya. Misalnya soal literasi publik, misalnya soal literasi government terhadap independensi pers misalnya, dan juga literasi orang-orang pers sendiri terhadap independensi dirinya. Gitu. Yang itu mohon maaf kalau saya lihat sebetulnya kan 3 elemen ini kita belum punya. Gitu. Jadi kita belum punya tradisi yang kuat untuk menjadi independen. Sebagai jurnalis kita mungkin ada role model. Aji, Mbak Sinta dan teman-teman itu punya kesadaran yang kuat untuk independen terlebih dahulu. Gitu.
Sehingga tiba-tiba ada bantuan, mereka akan melakukan eksaminasi dulu. Nah, dunia apa namanya korporat pers kita itu sudah ada belum gitu loh, di luar jurnalisnya. Kemudian pemerintah ini entitas apa ya di Indonesia ini? Apa entitas yang memang atas nama negara, atau justru mereka itu ya pemburu rente gitu, orang yang punya kepentingan jangka pendek. Ini yang memang membedakan apa yang terjadi di Eropa tahun-tahun ketika 30 tahun yang lalu ketika mereka mulai mengkampanyekan ini, bahwa negara harus merawat pengetahuan yang dideliver oleh pers. Negara harus memproteksi berlangsungnya quality journalism, jurnalisme yang berkualitas. Good journalism harus dijaga. Nah, kesadaran ini kan berangkat dari satu passion, pejiwaan untuk melindungi hak publik gitu. Nah, kita bisa mempertanyakan dahulu bagaimana nih benak dari para pengambil keputusan di pemerintah, Kominfo atau Istana Negara, Seknek, ketika nanti memberikan bantuan kepada pers. Nah, oke lah. Nah, bagaimana kalau kita lihat misalnya di Eropa atau dalam hal ini di Jerman? Memang ketika situasi krisis, bahkan sebetulnya ketika situasi tidak krisis, ya, negara itu kan harusnya memberi support kepada quality journalism, kepada information delivered by press, yang itu kategorinya adalah kategori yang menyehatkan, jadi informasi yang sehat gitu. Kalau media itu tidak terbukti punya reputasi buruk, maka dia tidak berhak terhadap bantuan negara ini. Oleh karena itu, maka kita bisa memahami di Eropa itu yang paling konsisten dapat bantuan itu adalah lembaga penyiaran publik gitu, atau koran publik. Karena itu dari awal dia menjaga hak-hak publik, melayani publik dengan baik. Nah, lalu entitas pers yang mana lagi setelah penyiaran publik itu yang diberi bantuan oleh negara? Yaitu media cetak. Ini menarik ya. Memang tradisi Eropa kan sangat kental dengan pertama-tama adalah media cetak yang tumbuh dengan bagian dari literasi pengetahuan. Maka dia selalu punya karakter in-depth, beritanya itu mendalam, beritanya itu berseri, jauh berbeda dengan media online kita. Jadi kalaupun misalnya negara mau memilih hari ini, Dewan Pers mau membuat seleksi entitas pers yang mana yang harus dibantu negara dalam bentuk relaksasi pajak, kalau perlu biaya produksi, kalau perlu juga macam-macam pengurangan biaya-biaya yang sifatnya supporting, listrik dan sebagainya, biaya sewa kantor, oke lah, tapi harus ada gradasi. Media publik dulu, kemudian media cetak, dan yang terakhir adalah media-media yang berbasis komunitas, yang berbasis melayani betul komunitas. Nah, upaya untuk melakukan seleksi, akreditasi ini memang dalam jangka pendek mungkin tidak cukup bisa dilakukan. Paling tidak ini bisa menjadi aturan umum gitu ya. Jadi memang kalau di Eropa kita baca report tahun 2011 misalnya dari Reuters, itu memang paling tidak ada 5 negara yang sangat aktif melakukan pemerintahnya melindungi pers dalam bentuk keuangan loh ya, bukan dalam bentuk yang lain. Jadi yang pertama sekali adalah kita lihat Prancis, kemudian Italia, kemudian Jerman, kemudian Inggris, ya. Nah, juga negara-negara Skandinavia seperti Swedia. Itu apa bentuknya? Yang pertama memang yang paling populer adalah yang sifatnya indirect support. Supporting tidak langsung, yaitu apa? Tadi relaksasi pajak, macam-macam bentuk pajaknya kan. Kemudian bantuan untuk harga kertas agar tidak kena pajak dan sebagainya. Jadi sangat hati-hati ya kita lihat pemberian bentuk bantuannya itu. Nah, bantuan yang sangat langsung sifatnya yang berupa biaya produksi itu hanya kepada satu entitas media, yaitu media penyiaran publik. Nah, oke, jadi barangkali itu sebagai catatan saya untuk diskusi ini. Nanti kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Puji.